بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Terakhir kita baca adalah kisah Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu yang merasa menyesal ketika dia diutus untuk bermusyawarah dengan Bani Quraidah dan mereka mempertanyakan, bagaimana pendapatmu, apakah sebaiknya kami tunduk kepada hukum Rasulullah SAW? Maka Abu Lubabah menjawab, na'am, iya, hendaklah kalian tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW. Sambil tangannya begini. Ini mengisyaratkan kalau mereka akan dibantai. Ini sungguh bukan perintah Nabi dan tidak diperintahkan. Maka dia menyesal sampai mengikatkan dirinya di masjid dan dia tidak mau dilepas sampai Allah SWT menurunkan taubatnya. Maka beliau terikat di masjid selama 6 malam. Istrinya datang melepaskan setiap waktu salat, kemudian diikat, kemudian dilepaskan lagi untuk salat, kemudian diikat kembali, dan terus demikian keadaannya sampai Rasulullah SAW mendapatkan berita dari Allah SWT, dan beliau berkata, tiba ala Abi Lubabah. Tiba dari kata taubah. Tiba yakni diberi taubat Abu Lubabah. Maka disampaikan kepadanya, kepada Abu Lubabah. Kemudian para sahabat ingin melepasnya, tetapi Abu Lubabah menyatakan tidak, sampai Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Pada subuh harinya, ketika Rasulullah SAW ke masjid untuk salat subuh, beliau melepaskan Abu Lubabah dari ikatannya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma asbahu nazalu ala hukmi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pagi harinya orang-orang dari Bani Quraidah, dari kalangan Yahudi Bani Quraidah, anak buahnya Ka'ab bin Sa'ad, sudah menyerah, tunduk apapun hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menyerah untuk dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya.
Fawathabat al-Aus, maka bersegeralah orang-orang Aus mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, innahum mawalina dunal Khazraj." Sesungguhnya mereka adalah mawali kami, bukan mawali Khazraj. Wa qad fa'alta fi mawali ikhwanina bil amsi ma qad 'alimta. Dan engkau telah menghukumi mawali mereka kemarin sebagaimana engkau tahu. Siapa mawali Khazraj? Bani Qainuqa. Ketika menghukumi Bani Qainuqa, diserahkan kepada siapa? Hukumnya kepada Khazraj. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul meminta kepada Nabi, biarkan aku yang menghukumi, biarkan aku yang menghukumi. Rahmatilah mereka, kasihanilah mereka. Kasihanilah mawali kami ya Rasulullah. Terus merengek pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan masih ingat kisahnya. Sampai Rasulullah SAW marah. Berbalik dan menyatakan kepadanya, "Waihak, lepaskan, celaka engkau. Lepaskan bajuku." Baju terus ditarik-tarik oleh sang munafik tadi. Maka Rasulullah SAW menyatakan, semuanya buat kalian, terserah. Maka dihukumi oleh mereka. Demikian pula Bani Nadir. Dihukumi dengan diusir. Maka ketika terjadi kejadian Bani Quraidah, orang-orang dari kalangan Aus bersegera datang kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, serahkan kepada kami. Mereka adalah mawali kami. Innahum mawalina dunal Khazraj." Dan engkau telah memberikan kepada orang-orang Khazraj pada kejadian kemarin. Wa qad kana Rasulullah SAW qabla Bani Quraidah qad hasara Bani Qainuqa. Sebelum kejadian Quraidah, Rasulullah SAW pernah mengepung pula suku Bani Qainuqa. Wa kanu hulafa'ul Khazraj. Sedangkan Qainuqa merupakan halifnya Khazraj. Halif adalah suku yang bergabung bersama seakan-akan satu suku. Khazraj bergabung dengan Qainuqa, sedangkan Aus bergabung dengan Quraidah. Fanazalu ala hukmihi, maka mereka Qainuqa tunduk pada hukumnya orang-orang dari kalangan Khazraj. Fasa'alahu iyyahum Abdullah ibn Ubay ibn Salul fawahabahum lahu. Maka mereka di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul meminta agar dihukumi olehnya. Fawahabahum lahu. Maka Nabi pun menyerahkan Bani Qainuqa pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Falamma kallamatul Aus, maka Aus pun menginginkan demikian. Ya Rasulullah, Bani Quraidah adalah mawali kami, halif kami, suku yang bergabung dengan kami, maka biarkan kami yang menghukumi. Maka Rasulullah SAW ketika melihat Aus meminta untuk menghukumi Bani Quraidah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ala tarawna ya ma'syaral Aus an yahkuma fikum rajulun minkum?" Apakah kalian ridha wahai suku Aus kalau yang menghukumi mereka adalah salah seorang dari kalian? Qalu bala. Mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Maka Nabi menunjuk satu orang dari kalangan Aus. Qala Rasulullah SAW, "Fadhaka ila Sa'ad ibn Mu'ad." Maka itu hukumnya kepada Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat dari kalangan Aus. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu juga tokoh mereka. Sehingga sangat wajar, sangat pantas kalau Nabi SAW memberikan dan menyerahkan hukumnya kepada Sa'ad ibn Mu'ad. Sedangkan Sa'ad ibn Mu'ad dalam keadaan sakit. Di dalam perang Khandaq dia terkena panah. Dan dia sedang dirawat. Wa kana Rasulullah SAW qad ja'ala Sa'ad ibn Mu'ad fi khaymatin limra'atin min Aslam. Dan Nabi menjadikan Sa'ad ibn Mu'ad atau diletakkan di satu kemah milik seorang wanita dari suku Aslam yang dipanggil dengan nama Rufaidah. Dan khaymah Rufaidah ini memang khaymah khusus untuk perawatan. Masya Allah. Ya, ini kayak rumah sakit, cuma kecil. Yang dijuluki dengan khaymah Rufaidah. Khaymahnya Rufaidah. Di dekat masjidnya. Kanat tudawi al-jurha. Di sana Rufaidah mengurusi dan mengobati orang-orang yang terluka. Wa tahtasib binafsiha. Dan dia betul-betul ihtisaban. Hanya mengharapkan hisab.
tidak dibayar. Ini ihtisaban min nafsiha artinya sukarelawan. Ala khidmati man kanat bihi dhiqah atau dayya'ah minal muslimin. Dia sukarela untuk mengobati atau mengurusi orang-orang yang luka dalam keadaan kalau mereka tidak mampu dan tidak memiliki keluarga. Itu makna dhayya'ah. Dhayya'ah artinya terbengkalai, tidak ada yang ngurus, maka diurus oleh Rufaidah. Wa kanat Rasulullah SAW qala liqaumihi hina asabahu as-sahm bil khandaq. Sedangkan Rasulullah SAW untuk khususnya Sa'ad ibn Mu'ad bukan masalah tidak mampu atau bukan masalah tidak ada yang ngurus, ada banyak. Tetapi Rasulullah SAW yang menyuruh, biarkan Sa'ad dirawat di sini karena dekat dengan masjid. Dan Rasulullah SAW ingin menjenguknya setiap hari, ingin menjenguknya setiap saat. Kata Nabi, ij'aluhu fi khaymati Rufaidah hatta a'udahu min qarib. Biarkan dia di khaymahnya Rufaidah agar aku bisa menjenguknya dari dekat. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma hakamahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Bani Quraidah, ketika Nabi menunjuknya sebagai hakim yang memutuskan keputusan terhadap Bani Quraidah, maka sukunya mendatangi dia. Sukunya mendatangi beliau radhiyallahu taala anhu. Fahamaluhu ala himarin. Maka diangkatlah Sa'ad bin Mu'ad, dinaikkan ke seekor keledai. Qad wati'u lahu biwisadah, yang sudah diletakkan di atasnya kasur atau seperti kasur tipis ya, yang dibuat dari kulit, min udumin atau min adam. Wa kana rajulan jasiman jamila, dan Sa'ad bin Mu'ad adalah seorang yang besar dan gagah. Thumma aqbalu ma'ahu ila Rasulillah SAW. Maka dibawa di atas keledai, dipapah, dinaikkan ke keledai, dan kemudian diberi bantal di sana karena dia sedang sakit. Dibawa sampai menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani suku Aus gembira karena yang memutuskannya adalah dari suku Aus sendiri, halifnya Bani Quraidah. Maka Nabi bersabda kepadanya, atau mereka dulu mengatakan kepadanya, ya Aba Amr, ahsin fi mawalik. Wahai Aba Amr, ahsin fi mawalik. Bersikap baiklah, berbuat baiklah kepada mawalik kalian. Ya tentunya, namanya suku yang pernah bergabung, kenal, seakan-akan satu suku, punya rasa bagaimana kepada mereka. Sehingga berkata, wahai Sa'ad, hukumi, jangan lupa mereka ini adalah saudara-saudara kita. Ahsin fi mawalik. Bersikap baiklah kepada mereka. Ya, ini putuskan dengan putusan yang ringan gitu. Fa inna Rasulullah SAW innama wallaka dzalika lituhsin fihim. Nabi sungguhnya menyuruh engkau agar engkau berbuat baik pada mereka. Falamma aktsaru alaihi, mulai mereka banyak bicara. Wahai Aba Amr kunyahnya Sa'ad bin Mu'ad. Wahai Aba Amr, hendaklah engkau bersikap baik pada mereka. Hukumilah dengan hukuman yang ringan. Demikianlah, wahai Sa'ad, sungguhnya engkau disuruh oleh Nabi menjadi hakim agar engkau bersikap baik. Wahai Abu Amr, terus mereka merengek kepada Abu Amr. Sampai Abu Amr Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu mengucapkan satu kalimat. Mengucapkan kalimat yang didengar oleh mereka dan dipahami oleh mereka. Laqad anna li Sa'din alla ta'khudahu fillahi laumata la'im. Sudah saatnya bagi Sa'ad untuk memutuskan dengan tidak mempedulikan cercaan orang yang mencerca. Memutuskan dengan nama Allah, karena Allah, dengan tidak peduli pada laumata la'im, cercaan siapapun. Artinya kalau aku tidak menuruti mereka, pasti akan dicerca. Tidak menuruti yang ini juga akan dicerca. Tidak menuruti yang salah akan dicerca. Maka saya tidak peduli dengan cercaan siapapun. Aku akan memutuskan dengan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Faraja'a ba'du man kana ma'ahu min qaumihi ila dari Bani Abdil Ashhal. Maka sebagian kaumnya setelah mendengarkan kalimat tersebut, langsung mereka berpaling menemui sukunya dari Bani Abdil Ashhal. Fana'a lahum, kemudian memberikan berita kematian. Na'a, an-na'i itu adalah berita kematian.
Rijal Bani Quraidah, memberitakan berita kematian Bani Quraidah. Kembali kepada kaumnya Bani Abdul Ashhal sambil berkata, Bani Quraidah akan dibantai. Bani Quraidah akan dibantai. Dari mana mereka pahami? Dari ucapan Sa'ad tadi. Ketika mereka mengatakan, berbuat baiklah kepada mawali kalian, mawali engkau wahai Sa'ad, wahai Aba Amr, bersikap baiklah pada mereka, hukumlah dengan hukum yang ringan dan seterusnya. Dijawab, aku tidak akan peduli dengan siapapun, aku akan memutuskan dengan nama Allah. Karena Allah, aku tidak takut cercaan siapapun yang mencerca. Laqad anna li Sa'din, sungguh telah datang waktunya bagi Sa'ad untuk memutuskan dengan nama Allah, karena Allah, dengan tidak peduli pada siapapun. Mereka pahami dari kalimat ini, berarti akan dibantai. Langsung sebagian mereka memberitakan kepada Bani Abdul Ashhal bahwasanya mereka Bani Quraidah akan dibantai. Qabla an yasil ilaihim Sa'ad, padahal Sa'ad belum datang, masih di perjalanan. An kalimatihi allati sami'a minhu, mereka pahami dari kalimat beliau yang mereka dengar dari beliau, dari Sa'ad bin Mu'adz. Falamma intaha Sa'ad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, ketika Sa'ad datang menemui Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang sudah menunggu di sana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, qumu ila sayyidikum. Qumu ila sayyidikum, bangunlah kalian untuk sayyid kalian ini. Qumu ila sayyidikum, bangunlah kalian untuk sayyid kalian ini. Maknanya adalah bangunlah, bantu dia untuk turun dari keledainya. Kalian tahu bagaimana naiknya? Harus dipapah. Karena sakit, dan sakitnya yang sampai nanti beliau wafat di dalam luka ini. Ini dengan luka ini beliau wafat, meninggal radhiyallahu taala anhu sebagai syahid insyaallah biidznillah taala. Maka qumu ila sayyidikum bukan berdiri penghormatan. Bukan berdiri penghormatan. Siap berdiri, beri hormat, bukan itu. Itu enggak ada dalilnya, dan itu bukan dari Islam, bukan dari budaya kaum muslimin. Itu dari ajam, dari ajaran orang-orang asing, bukan dari ajaran Islam. Penghormatan dengan berdiri tidak ada dalam Islam. Sehingga di sini adalah qumu ila sayyidikum, bangunlah, sosoklah atau songsonglah saudara kalian ini, sayyid kalian, tokoh kalian, turunkan dari untanya atau dari keledainya. Fa amal muhajirun min Quraisy fa yaquluna innama arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ansar. Kalimat sayyidikum, sayyid kalian. Ini sayyidnya siapa? Adapun muhajirin berkata, maksudnya qumu ila sayyidikum, kepada orang Ansar. Wahai Ansar, itu sayyid kalian. Temui dia atau turunkan dia. Sambutlah dia. Wa amal Ansar, adapun Ansar, maka mereka berkata, qad amma biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalimat qumu ila sayyidikum adalah untuk semuanya. Berarti beliau Abu Amr Sa'ad bin Mu'adz adalah sayyidnya mereka para sahabat semuanya, Muhajirin dan Ansar. Faqamu ilaihi faqalu, maka bangkitlah orang-orang Ansar dan kemudian menyambut Abu Amr Sa'ad bin Mu'adz dan berkata kepadanya, ya Abu Amr, inna Rasulullah SAW qad wallaka amru mawalika litahkuma fihim. Wahai Abu Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW menyerahkan kepadamu untuk menghukumi mawali kamu, untuk menghukumi orang-orang dari kerabat kamu, dari Bani Quraidah. Faqala Sa'ad bin Mu'adz, maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, alaikum bidzalika ahdullahi wa mithaquh, atas kalian semuanya untuk bersumpah, berjanji dengan nama Allah, dengan perjanjian. Annal hukma fihim lama hakamtu. Semua berjanji dengan sepakat bahwa hukum pada mereka adalah semua apa yang aku putuskan. Janji? Qalu na'am. Mereka semua menjawab, iya. Na'am. Kami berjanji bahwa hukumnya adalah semua apa yang kau putuskan wahai Sa'ad. Wa 'ala man hahuna, dan juga terhadap kalian yang di sini. Ya, ini tadi sebelah sana, kemudian Sa'ad mengarah kepada sebelah yang lain. Yang di sana ada Rasulullah SAW. Tetapi karena menghormati Rasulullah SAW, mukanya, wajahnya Sa'ad bin Mu'adz tidak kepada Nabi, tapi kepada sahabat-sahabat yang di sekitarnya. Jadi tidak menghadap ke Nabi. Dan kalian yang di sini,
Maka mereka pun menjawab na'am. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjawab. Qala Rasulullah sallallahu na'am. Nabi mengatakan iya wahai Sa'ad. Keputusan adalah pada apa yang kau ucapkan. Qala Sa'ad, maka Sa'ad berkata, fa inni ahkumu fihim, maka aku menghukumi di antara mereka. Dalam riwayat lain didetailkan bahwa Sa'ad menyatakan dengan kalimat perintah, pisahkan laki dengan perempuan. Waktu berbondong-bondong yang laki ke sana, yang perempuan ke sini. Mereka berhusnudzon, mengira ini kerabat kita sendiri yang menghukumi dari mawali kita sendiri, tenang saja. Maka saat menyatakan pisahkan, mereka semangat memisahkan diri. Baru kemudian dia mengatakan pisahkan antara dewasa dengan anak-anak. Kemudian dia mengatakan inni ahkumu fihim, aku menghukumi di antara mereka semuanya. Antuk talar rijal, untuk dibunuh semua laki-laki dewasa, kemudian dibagi harta sebagai fai, dan ditawan sebagai tawanan semua wanita dan anak-anak. Ini keputusan dari Sa'ad. Laki-laki dewasa bunuh semuanya, wanita dan anak-anak menjadi tawanan, sedangkan harta tuqassam, dibagi sebagai rampasan perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad dengan persetujuannya dan menyatakan dengan kalimat laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqi sab'i samawat. Sungguh engkau wahai Sa'ad telah menghukumi mereka dengan hukum dari Allah, dari min fawqi sab'i samawat, dari 7 lapis langit. Atau dalam riwayat min fawqi sab'i arqa'ah. Sama saja maknanya, langit juga. Karena makna ruqah adalah raqi', bentuk jamak dari raqi'. Raqi' adalah rafi'. Rafi' adalah sesuatu yang sumu. Sumu adalah sama, langit juga. Nah, summa stunzilu fahabasahum. Kemudian mereka pun tidak bisa melawan, tidak bisa menjawab, tidak bisa apapun, kecuali mereka dalam keadaan menerima keputusan dari Sa'ad ibn Mu'adz. Tetapi dalam riwayat yang lain bahwa keputusan Sa'ad di hadapan orang-orang muslimin, di hadapan Aus, di hadapan Khazraj, di hadapan Rasulullah SAW, bahwa mereka, keputusanku adalah dibunuh laki-laki dewasa, ditawan anak-anak dan perempuan, dan dibagi hartanya sebagai pampasan perang. Sehingga orang-orang Bani Quraidah nggak tahu apa keputusannya. Maka mereka ditahan oleh Rasulullah SAW di satu rumah di Madinah, yaitu rumahnya Dar bintil Harith. Dar bintil Harith, namanya Kaisah bintil Harith. Mungkin rumahnya agak besar barangkali, sehingga bisa memuat mereka semuanya, yang laki-laki dewasa. Dikurung di sana, dipenjara di sana. Kemudian Rasulullah SAW keluar sampai di pasar Madinah, yang sampai hari ini juga sebagai pasar di Madinah. Allati hiya suquhul yaum, yaitu pasarnya Madinah sampai hari ini. Fa khandaqa biha khanadiq, kemudian digali di sana parit besar. Tsumma ba'atha ilaihim fa daraba anaqahum, kemudian diutus sebagian-sebagian, kemudian dipenggal mereka di belumbang tersebut. Disembelih, masukkan belumbang, sembelih, masukkan belumbang, sembelih, masukkan belumbang. Fitil kal khanadik. Yukharrij bihim ilaihi arsalan, diutus sebagian-sebagian. Wa fihim aduwullah Huyai ibn al-Akhtab, di dalamnya ada tokoh yang merupakan musuh Allah, yang hazzabal ahzab, yang merencanakan, yang mengotaki pasukan Ahzab, yaitu Huyai ibn Akhtab, termasuk yang disembelih. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa Ka'ab ibn Asad, dan juga tokoh pimpinan Bani Quraidah, Ka'ab ibn Asad, yang mencerca Rasulullah SAW dan memaki Rasulullah SAW, juga ikut disembelih. Walhamdulillah rabbil alamin. Dan yang lain-lainnya berjumlah 600 ila 700, 600 sampai 700 orang. Adapun pendapat yang menyebutkan lebih banyak mengatakan kanu baina 800 wa 900,
mereka kurang lebih 800 sampai 900 orang. Wallahu taala alam. Tetapi riwayat yang lebih rajih adalah 600 sampai 700 orang. Wa qad qalu li Ka'ab ibn Asad, ketika sebagian sudah dibawa, sebagian lagi dipanggil dari penjara tadi. Rumahnya Qais bintil Harits. Qaisah bintil Harits. Maka mereka bertanya-tanya kepada pimpinannya, tokohnya, yaitu Ka'ab ibn Asad. Wahum yudhab bihim, ketika mereka dibawa sebagian-sebagian kepada Rasulullah SAW, arsalan ini sebagian demi sebagian. Bertanya, ya Ka'ab, ma tarahu yasna' bina? Wahai Sa'ad, kira-kira apa yang diperlakukan kepada kita? Sebagian mereka masih bertanya-tanya, kira-kira apa yang ditimpakan kepada kita oleh mereka? Sedangkan Ka'ab ibn Asad sudah yakin apa yang akan ditimpakan kepada sukunya, Bani Quraidah. Maka dia bertanya, afi kulli mautinin la taqilun? Kata Ka'ab, apakah setiap saat kalian enggak ngerti? Ala tarawna da'i la yanza'? Innahu man dhahaba bihi minkum la yarji'? Tidakkah kamu lihat bagaimana orang yang memanggil tidak berhenti dan yang dipanggil enggak kembali? Masa kalian masih enggak ngerti? Lihat ikhwan fillah a'azakumullah, rakyatnya bawahannya masih bingung, kita mau diapain ini kita kira-kira. Sedangkan Ka'ab sudah paham betul. Maka dia menjawab, afi kulli mautinin la taqilun? Apakah setiap saat, setiap tempat kalian enggak ngerti? Sungguh yang memanggil tidak berhenti, dipanggil lagi. Dan yang dipanggil tidak datang. Kalau dipanggil sebagian, terus balik, yang lain dipanggil, terus balik, yang lain dipanggil, terus balik, baru tanya diapain, kan gitu. Tapi ini dipanggilnya terus menerus, tapi nggak ada yang kembali. Masa kalian nggak paham? Innahul qatl, huwa wallahi al qatl. Sungguh demi Allah, itu adalah pembunuhan. Itu adalah pembantaian. Falam yazal dzalika ad-da'ab hatta farigha minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus seperti itu dibantai mereka sampai orang yang terakhir, hingga selesai Rasulullah SAW dan para sahabatnya membantai mereka. Orang-orang yang pantas untuk dibantai, orang yang mencerca Allah dan Rasulnya, orang-orang yang memaki dan melecehkan Allah dan Rasulnya. Wa ata bi Yahya ibn Akhtab aduwillah. Pada saat itu ada seorang yang dipanggil yang bernama Yahya ibn Akhtab, musuh Allah. Wa alaihi hullatun lahu fuqahiyah. Dalam keadaan memakai hullah, memakai pakaian dari fuqahiyah, qad syaqqaha alaihi min kulli nahiyah. Sudah dirobek dari semua sisinya. Ini qadra anmalah, sejari gini disobek oleh dia sendiri, dari kanan disobek sejari, dari sini sobek sejari, dari depan sobek sejari, dari belakang sobek sejari. Li'alla yuslabaha, agar pakaiannya jangan mencekik dia kalau diseret. Majmu'atan yadahu ila unuqihi bihabl, dalam keadaan diikat tangannya ke kepalanya. Ini mungkin bukan Yahya tapi Huyai, atau bi Huyai ibn Akhtab adubillah. Huyai ibn Akhtab, masih ingat? Nah, yang Hazzab al-Ahzab, yang kemudian dia berjanji akan tetap bersama Bani Quraidah dan merasakan apa yang dirasakan oleh Bani Quraidah. Ternyata benar, dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Bani Quraidah, yaitu disembelih. Ikhwan fillah a'azakumullah. Qala, berkata Huyai ibn Akhtab, musuh Allah, aduwullah, mengatakan ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi malumtu nafsi fi adawatik. Sungguh demi Allah, aku tidak menyalahkan diriku terhadap permusuhanku kepadamu. Lihat, enggak ada penyesalan sama sekali. Sungguh demi Allah, aku tidak menyalahkan diriku sendiri karena aku memusuhi engkau. Walakinahu man yakhdhalillah yukhadzal.
Tetapi orang yang mengacuhkan Allah, maka dia diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menolong Allah, maka dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani dia merasa, si Huyai bin Akhtab aduwullah, merasa kalau dia ini tidak salah. Dan dia masih dalam agamanya. Hanya saja karena dia tidak membela agama Allah atau kurang membela agama Allah, maka akhirnya dia mendapatkan yang seperti ini. Tidak ditolong pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Adapun permusuhanku kepadamu, sungguh aku tidak menyesal dan aku tidak menyalahkan diriku karena itu. Tsumma aqbala 'alan nasi faqala. Setelah berbicara pada Rasulullah SAW, berbicara pada orang sekitarnya, kaum muslimin. Apa katanya kepada kaum muslimin? Ya ayuhan nas, innahu la ba'sa bi amrillah. Wahai manusia, sesungguhnya tidak mengapa dengan perintah Allah, kitabun wa qadrun wa malhamatun. Tidak mengapa. Enggak apa-apa dengan keputusan Allah. Enggak apa-apa dengan kitab yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa dengan takdir yang sudah Allah takdirkan. Tidak mengapa dengan pembantaian ini. Enggak apa-apa. Katabahallahu ala Bani Israel. Ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah untuk Bani Israel. Takdir-takdir untuk Bani Israel. Pembantaian terhadap Bani Israel. Perintah Allah terhadap Bani Israel. Itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma jalasa, kemudian didudukkan, faduriba unuquh, kemudian dipenggal lehernya. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian akhir perjalanan musuh Allah yang selalu menghasut Ghatafan, menghasut Quraisy, menghasut kaum Yahudi Bani Quraidah, menghasut Bani Khaybar, menghasut semua suku-suku Arab untuk memusuhi dakwah Rasulullah SAW, untuk memusuhi dakwah seorang yang diutus oleh Allah, yang menciptakan dia, yang memberi rezeki dia, yang memberikan kepada mereka semuanya fasilitas kehidupan, yang menciptakan langit dan bumi. Wallahi sangat pantas orang seperti ini untuk mengalami nasib yang demikian. Diriwayatkan oleh Aisyah atau dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Kata Aisyah, qalat lam yuqtal min nisaihim illa imra'atun wahidah. Tidak ada yang disembelih, enggak ada yang dibunuh dari Bani Quraidah, dari kalangan perempuan, kecuali satu orang saja. Qalat, kata Aisyah, wallahi innaha la indi. Sungguh demi Allah, ketika itu wanita itu ada bersamaku. Tahaddatsu ma'i wa tadhaq dhahran wa batinan. Dia di sebelahku, duduk bersamaku, ngobrol, tertawa, dhahran wa batnan. Ya, ini lahir batin gembira, ketawa. Wa Rasulullah SAW yaqtul rijalaha fis suq. Padahal Rasulullah SAW sedang menyembelih suami-suaminya di pasar sana. Di Belumbang di pasar sana. Tetapi dianya cengengesan, ketawa-ketawa. Idhatafa hatifun bismiha. Tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Aina fulanah? Mana si fulanah? Qalat, berkata wanita tadi yang bersamaku, kata Aisyah, ana wallahi, aku demi Allah. Qultu laha, aku katakan kepadanya, wailak, malak, celaka engkau. Kenapa engkau dipanggil? Qalat, wanita tadi menjawab, uqtal, aku akan dibunuh. Uqtal, aku akan dibunuh. Qultu walima, kenapa engkau kok dibunuh padahal kau perempuan? Qalat li hadatsin ahdatstuhu, karena kejadian yang aku lakukan. Qalat fantuliqa biha faduribat unuquha, maka dibawalah wanita itu ke pasar tadi dan kemudian disembelih di sana. Ikhwan a'azakumullah, Aisyah terheran-heran. Wa kanat taqul, dan waktu itu beliau berkata radhiyallahu taala anha, wallahi ma ansa, demi Allah aku tidak lupa. Ajaban minha, kenapa tidak lupa? Karena terheran-heran dengan orang ini. Tiba nafsuha, dia dalam keadaan gembira, tenang-tenang saja. Wa kathrat dhahkiha, dan juga aku heran banyaknya tertawa dia. Wa qad arafat annaha tuqtal, padahal dia tahu bahwa dia termasuk yang akan dipenggal lehernya. Sungguh aku enggak lupa, karena herannya melihat orang ini. Ikhwan fillah, kenapa?
Wanita tadi dibunuh. Kejadian apa yang menyebabkan dia dibunuh? Dia adalah wanita satu-satunya yang ikut membunuh muslimin. Salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Khalad ibn Suwaid. Ketika berjalan di sana, di dekat bentengnya, di dekat rumah mereka, maka wanita itu melihat ada seorang muslim di bawahnya, dia lemparkan penggilingan dari atas. Maka tertimpa penggilingan orang tadi, sahabat tadi, meninggal. Radhiyallahu ta'ala anhu, yang bernama Khalad ibn Suwaid. Maka wanita tadi dibunuh karena qisas. Karena kafirnya dan karena dia membunuh seorang dari kalangan muslimin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad amara biqatli kulli man anbata minhum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan untuk membunuh setiap yang sudah tumbuh dari mereka rambutnya. Di sini tidak disebutkan ambata saja, tumbuh saja. Yang dimaksud adalah al-anah, bulu kemaluannya. Yang sudah tumbuh termasuk dewasa. Yang belum tumbuh tidak dewasa atau masih anak-anak, tidak dibunuh. Jadi membedakannya adalah dengan hal ambata am lam yunbit. Itu saja. An Atiyah Al-Quradi, sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang mereka. Salah seorang mereka yang waktu itu masih kecil sehingga tidak dibunuh sampai kemudian dewasa masuk Islam. Yaitu Atiyah Al-Quradi. Al-Quradi yakni dari Bani Quraidah, suku Bani Quraidah. Atiyah Al-Quradi menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad amara an yuqtal min Bani Quraidah." Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibunuh suku Bani Quraidah, kullu man ambata minhum. Dibunuh setiap orang yang sudah tumbuh rambut kemaluannya. Wa kuntu ghulaman, sedangkan aku waktu itu masih dalam keadaan remaja, masih anak-anak. Fawajuduni lam umbit, sedangkan mereka mendapati aku belum tumbuh rambut kemaluanku. Fakhallu sabili, maka mereka pun membiarkan aku hidup. Ini Atiyah Al-Quradi, salah satu dari suku Bani Quraidah yang waktu itu tidak termasuk yang dibunuh karena masih belum tumbuh rambut kemaluannya. Tentunya bukan dengan dilihat begitu, bukan, kemaluannya bukan begitu. Tetapi tangan kaum muslimin yang masuk melihatnya. Kalau melihat ada rambutnya, maka dipisahkan. Yang ternyata tidak ada, pisahkan ke tempat lain. Nah, wa an Ayyub ibn Abdurrahman anna Salma binti Qais, diriwayatkan dari Ayyub ibn Abdurrahman bahwa Salma binti Qais adalah salah seorang dari bibi Rasulullah SAW, dari ibunya. Bahkan beliau radhiyallahu ta'ala anha adalah yang sudah pernah salat kiblatain. Artinya sejak masih kiblatnya ke Baitul Maqdis dia sudah salat. Sampai dipindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram dia juga masih salat. Ini makna sallal qiblatain. Kalau salatnya sudah hanya menghadap Masjidil Haram saja, berarti masuk Islamnya terlambat. Tetapi beliau sejak masih ke Baitul Maqdis sudah masuk Islam. Wa bai'athu bai'atun nisa, bahkan sudah dibaiat dengan cara bai'atun nisa. Bai'atun nisa tidak pakai jabat tangan, hanya dibacakan oleh Rasulullah SAW dan mereka mengucapkannya. Beliau ini salah satu bibi dari bibi Rasulullah SAW meminta kepada Nabi SAW, meminta seorang dari anak-anak Bani Quraidah, ya Rasulullah, berikan kepadaku Rifa'ah ibni Samu'al, yang kemudian sekarang dikenal Samuel. Ya Rasulullah, berikan kepadaku Rifa'ah ibni Samu'al al-Quradi. Wa kana rajulan qad balagh, dan dia adalah seorang yang sudah dewasa atau sudah beranjak remaja. Fala dhabiha, bahkan dia terus merengek meminta bahwa anak ini biar untukku. Kenapa demikian? Kana ya'rifuhum, karena bibinya ini yaitu Salma binti Qais kenal mereka, kenal orang-orang Yahudi dan anak-anak Yahudi. Bahkan kenal sebelumnya, khususnya kenal dengan Rifa'ah ibni Samuel ini. Sampai dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi, sungguh sebagai tebusanmu bapakku dan ibuku. Habli Rifa'ah, berikan kepadaku Rifa'ah.
Fa innahu qad za'ama annahu sayusalli wa ya'kul lahmal jamal. Sungguh dia pernah meminta kepadaku, pernah menginginkan, mengaku-ngaku bahwa dia akan masuk Islam, akan sholat. Dan akan makan daging unta. Fawahabahu laha fastahyaituhu. Maka diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Salma binti Qais. Ketika diketahui bahwa anak remaja ini sudah pernah berkata kepada Salma binti Qais, aku ingin sholat. Aku ingin sholat. Baru kalimat aku ingin sholat, sudah selamat dia. Selamat, diminta oleh Rifa'ah ibn Samu'al, dan kemudian dipelihara olehnya, dan kemudian masuk Islam, wa hasuna Islamu, dan bagus Islamnya. Sehingga dua orang tadi yang disebutkan, Atiyah dan Al-Quradi, dan juga Rifa'ah ibn Samu'al Al-Quradi, adalah sahabat Rasulullah SAW. Disebutkan oleh para ulama, lahu suhbah, dia sebagai sahabat. Karena masuk Islam di zaman Nabi dan ketemu Nabi. Thumma inna Rasulullah SAW qasama amwala bani Quraidah wa nisa'ihim wa abna'ihim alal muslimin. Dan selanjutnya Rasulullah SAW membagi harta-harta mereka, harta-harta bani Quraidah, membagi pula tawanan-tawanan perangnya, yakni para wanita dan anak-anak tadi, untuk kaum muslimin. Pembagiannya, siapa yang berjalan kaki mendapatkan 1 bagian, dan yang berkuda mendapatkan 3 bagian. Yakni kalau dibagi, maka yang ini dapat 1, yang berkuda mendapat 3. Kalau yang ini mendapat 100, yang berkuda mendapat 300. Itu makna saham wa thalathatu ashum. Ar-rajil sahmun wahid, war-rakib thalathatu ashum. Karena kuda itu perlu pemeliharaan yang mahal juga. Dan harganya juga mahal. Sehingga wajar kalau yang berkuda diberinya 3 bagian. 1:3. Thumma ba'asa Rasulullah SAW Sa'ad ibn Zaid al-Ansari akha bani Abdul Ashhal bisabaya min sabaya bani Quraidah. Kemudian Nabi SAW mengutus seorang, yaitu Sa'ad ibn Zaid al-Ansari, saudara dari suku Bani Abdul Ashhal, untuk membawa beberapa tawanan dari Bani Quraidah, tawanan wanita, dibawa ke Najd, dan kemudian juga dibawa kuda-kudanya, khailan wasilahan, dibawa hartanya untuk membeli khailan wasilahan, untuk membeli kuda dan membeli persenjataan. Membeli persenjataan. Allahu ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa tambahan tentang Sa'ad bin Mu'adz, tetapi waktunya tidak ada. InsyaAllah kita akan baca pada kajian mendatang. Bismillah. Assalamualaikum.